Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yurfariza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang penyakit pielonefritis pada blok kidney and urinary tract. Jadi, untuk yang pertama, pielonefritis itu apa? Pielonefritis itu kata yang berasal dari pielo dari bahasa Yunani, yaitu pielo panggul, dan nepros itu ginjal, dan itis itu adalah radang. Di mana pielonefritis ini adalah peradangan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, ataupun virus. Infeksi ini bisa bersifat akut, berulang, ataupun kronis, di mana pielonefritis sendiri merupakan bagian dari infeksi saluran kemih atas yang dapat terjadi pada siapa saja. Yang pertama itu kita dari etiologi, di mana etiologi pernefritis ini dapat berupa infeksi asenden, kelainan struktural, ataupun infeksi hematogen. Untuk yang pertama itu ada infeksi asenden, di mana infeksi asenden ini merupakan penyebab paling umum pernefritis akut, di mana infeksi ini biasanya dimulai dari infeksi saluran kemih bagian bawah yang tidak ditangani dengan baik. Organisme yang paling sering menyebabkan infeksi ascendens adalah Escherichia coli ataupun disebut dengan E. coli. Untuk yang kedua itu ada infeksi struktural, infeksi ataupun kelainan struktural, di mana ini kelainan struktural pada ginjal dan saluran kemih dapat menjadi penyebab penyakit kronis. Kelainan struktural ini dapat berupa kelainan bawaan ataupun obstruksi yang didapatkan. Obstruksi dapat disebabkan oleh batu hipertrofi prostat, limfadenopati, ataupun fibrosis retroperitoneal. Untuk yang ketiga itu ada infeksi hematogen, di mana infeksi hematogen itu dapat menyebabkan penyakit akut yang rumit, di mana mikroabsesnya yang terjadi akibat infeksi hematogen biasanya lebih luas dan bilateral. Untuk faktor resiko pada pielonefritis, yang pertama, jenis kelaminnya perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Untuk yang kedua, dari segi usia, risiko lebih tinggi penyakit ini pada orang tua. Untuk yang ketiga itu kelainan bentuk saluran kemih dan juga ada pembesaran prostat. Untuk tanda gejala ataupun manifestasi pasien pielonefritis, yang pertama dia akan merasakan mual muntah, kemudian yang kedua buang air kecilnya itu sering daripada buang air kecil pada orang biasa ataupun normal, dan dia akan merasakan nyeri pada saat buang air kecil. Kemudian adanya nyeri punggung di bagian samping, dan juga ada demam dan akan merasakan menggigil. Pada saat BAK-nya, urinnya akan berwarna keruh, gelap, berdarah, atau juga berbau busuk. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi. Untuk klasifikasi pielonefritis terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pielonefritis akut tanpa komplikasi, di mana infeksi saluran kemih bagian atas yang terjadi pada pasien yang sehat. Itu yang tanpa komplikasi. Untuk yang kedua dengan komplikasi, infeksi saluran kemih bagian atas yang terjadi pada pasien dengan gangguan kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga, pielonefritis kronis, di mana infeksi jangka panjang yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan jaringan parut. Untuk yang keempat, itu pielonefritis emphysema matosa atau singkatannya EPN, di mana EPN ini adalah jenis pielonefritis yang dapat berpotensi fatal. Untuk yang terakhir, itu ada pielonefritis xanthogranulomatosa, di mana jenis ini pielonefritis kronis yang tidak biasa dan dapat menyebabkan kerusakan ginjal parah. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang akan dilakukan, yang pertama itu awalnya kita akan melakukan tanda vital ataupun vital sign. Vital sign yang pertama kita ngecek nadinya. Nadinya itu biasanya normal, kadang juga tergantung. Kemudian yang kedua itu ada suhu tubuh. Suhu tubuh biasanya lebih dari 38 derajat Celcius, di mana akan menunjukkan pasien dalam kondisi demam. Untuk tingkat pernafasan biasanya akan cepat ataupun normal. Untuk tekanan darah biasanya normal pada pasien.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe dimulai dari ekstremitas atas yaitu kepala hingga ekstremitas bawah. Kita akan cek inspeksi palpasi, perkusi, auskultasi. Kemudian kita lakukan inspeksi palpasi, perkusi ginjal di mana pada perkusi ginjal kita akan mendapatkan hasil terdapat nyeri ketok CVA ataupun costovertebral angle akan menghasilkan positif. Setelah pemeriksaan fisik, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang di mana pemeriksaan penunjang kita lakukan pertama ada tes darah lengkap untuk darah lengkap hasilnya leukosit lebih dari atas normal ataupun lebih dari normal disebut dengan leukositosis. Untuk tes urinalisa leukosit positif dan nitrit positif, dan tes kultur urin yang terakhir terdapat Escherichia coli positif. Kemudian untuk terapi farmakologinya, untuk obat-obatannya kita memberikan obat paracetamol 500 mg 3 kali sehari. Kemudian kita menggunakan itu untuk obat demam, paracetamol, dan juga untuk obat antibiotiknya kita berikan ciprofloxacin 500 mg sebagai obat antibiotik. Kemudian untuk komplikasi pada pasien pielonefritis bisa dari 5 komplikasi. Yang pertama dari gagal ginjal akut, nekrosis papiler, abses ginjal, sepsis, dan juga penyakit ginjal kronis. Kalau komplikasi yang lain seperti pielonefritis emphymatosa itu juga bisa karena komplikasi berat yang dapat menyebabkan akumulasi gas pada jaringan ginjal. Komplikasi ini biasanya ditangani dengan nefrektomi. Kemudian untuk edukasinya, kita yang pertama, kita anjurkan pasien istirahat yang cukup untuk mempercepat masa pemulihan. Banyak minum air putih, di mana minimal 2 liter untuk membantu mengeluarkan bakteri. Kemudian yang ketiga, jangan menahan buang air kecil terlalu lama dan jaga kebersihan genital dengan baik. Kemudian minum antibiotik sesuai resep dokter dan habiskan sesuai anjuran. Berikut mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila mohon maaf apabila ada salah dan saya mohon ampun kepada Allah. Berikut referensi judul penelitian dari saya ada 4. Kemudian ini nama saya Aditya Fariza Tonga dengan NPM 2208261163 kelas B dan pada blog Kidney and Urinary Tract. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.